Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi, yaitu materi tentang peluang. Sebelum masuk ke dalam materi peluang, ada beberapa istilah yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu percobaan. Percobaan adalah suatu tindakan atau pengamatan. Misal, percobaan melemparkan dadu, percobaan melemparkan 2 buah dadu, percobaan melempar koin, atau percobaan melempar 2 buah koin atau lebih. Istilah selanjutnya yaitu ruang sampel. Ruang sampel yaitu himpunan dari semua hasil yang mungkin ada pada suatu percobaan. Misal, pada pelemparan sebuah koin, ya kalian punya sebuah koin 200. Yang pertama sisi depan, misal kita sebut sisi depannya angka, dan sisi belakang kita sebut dengan gambar. Nah, maka ruang sampel dari pelemparan sebuah koin adalah S sama dengan buka kurawal A, G, tutup kurawal. Penulisannya harus seperti ini, kurungnya juga harus seperti ini. Tidak boleh memakai kurung biasa. Istilah selanjutnya yaitu titik sampel. Titik sampel yaitu anggota dari ruang sampel yang muncul. Misal yang tadi, pada pelemparan sebuah koin atau pelemparan satu koin tadi, koin 200, maka titik sampelnya adalah angka dan gambar. Nah, setelah memahami beberapa istilah tadi, kita akan masuk ke dalam contoh. Misal, di sini kita mempunyai koin 200 dan 500. Jika kita melepaskan 2 buah koin sekaligus, koin 200 dan 500, maka akan ada yang menjadi koin pertama dan koin kedua. Ini kita sebut dengan koin pertama dan ini koin kedua. Ini disebut dengan angka karena ada angka, ini gambar, ini angka dan ini gambar. Dari percobaan di atas, pertanyaan pertama yaitu sebutkan ruang sampelnya. Misal, dalam percobaan pelemparan 2 buah koin 200 dan 500, ruang sampel yang muncul ada 4. Nah, dari mana ruang sampel ini? Yang pertama yaitu angka dan gambar. Yang kedua, bisa jadi angka dengan angka. Yang ketiga, bisa jadi gambar dengan gambar. Dan yang terakhir, bisa jadi gambar dengan angka. Nah, kita dapat dari ruang sampelnya ini. Pertanyaan selanjutnya, misal, sebutkan satu titik sampelnya. Nah, kita boleh memilih acak dari ruang sampel yang kita telah dapat tadi. Pertanyaan kedua, misalnya, sebutkan 2 titik sampelnya. Kita boleh memilih acak, 2 yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Di sini, Ibu akan mengambil A, G, dan GA. Sebutkan titik sampelnya, sama kayak tadi, bebas milih, dan sebutkan 4 titik sampelnya, kita masukkan semuanya ya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan percobaan apa saja yang muncul. Nah, percobaan apa saja? Tadi kan ada 4 peluang yang muncul. Yang pertama, pada pelemparan 2 koin, yaitu koin 200 dan 500, mungkin saat pelemparan dilakukan, yang muncul adalah angka 200 dan gambar 500, atau angka 200 atau angka 500, atau AA. Yang selanjutnya bisa jadi gambar 200 dan gambar 500 atau GG. Dan yang terakhir bisa jadi gambar 200 dan angka 500 atau GA. Nah, setelah kita melakukan percobaan pelemparan 2 buah koin, dapat kita ambil kesimpulan. Kita mendapatkan ruang sampelnya, titik sampelnya, dan percobaan atau kejadian. Dari ruang sampel, titik sampel, dan kejadian, kita bisa lihat perbedaannya. Kalau ruang sampel ada kurawal dan kurungnya, kalau titik sampel hanya kurung biasa, dan percobaan kurawal campur kurung. Nah, kalau ruang sampel yang dipakai kurung biasa di dalamnya, tapi kalau ini di luarnya memakai 2 kurawal.